Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Sumber Daya Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan selaku mentor. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Widya Iswara, pembimbing latihan kepemimpinan pengawas reguler angkatan darat. Perkenalkan, nama saya Tri Oktarianto, Kepala Seksi Pengupahan Jaminan Sosial dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Pada laporan aksi perubahan ini dengan judul Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengupahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Pada bab 1 pendahuluan atau belakang adanya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 yang paling baru terkait pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Yang kedua, adanya peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Area fokus perubahan yaitu membuat format laporan data untuk digunakan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan upah di perusahaan dan proses penetapan upah minimum Provinsi Bengkulu. Tujuan dan manfaat terbentuknya format laporan evaluasi dan data objek pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengupahan. Manfaatnya memudahkan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam memprioritaskan peningkatan upah di setiap tahun pada bidang usaha dan para pekerja. Dalam jangka menengah, pelaksanaan sosialisasi sistem struktur dan skala upah serta memulai aplikasi garis upah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau pengusaha. Manfaatnya tercapainya target pembinaan dan pelaksanaan upah melalui sistem struktur dan skala upah yang terukur dan sistematis. Jangka panjang, adanya pengembangan beberapa pelayanan pembinaan pengawasan terhadap perlindungan upah dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Manfaatnya optimalisasi peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bentuk realisasi penerimaan umum bagi pekerja. Adopsi dan adaptasi STULA, area perundang-undangan yaitu pemenuhan regulasi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2020 tentang pengupahan. Yang kedua, area pelayanan publik memberikan pelayanan yang lebih luas, lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan berkualitas. Area pada sumber daya manusia di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai bagaimana bisa mengoptimalkan fungsi tenaga informasi teknologi dengan dana yang lebih efisien dan efektif. Bab 2, profil kinerja pelayanan. Visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu adalah terwujudnya tenaga kerja masyarakat transmigrasi yang produktif, bersaing, mandiri, dan sejahtera. Beberapa kondisi kinerja saat ini, belum adanya format laporan, belum maksimalnya kegiatan, belum optimalnya pengolahan data klasifikasi, dan yang diharapkan tercapainya target rencana kerja, meningkatnya peran dan fungsi pembinaan, lengkapnya data klasifikasi dan jenis perusahaan. Analis permasalahan, belum optimalnya pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, belum tersedia laporan, belum optimal pemeriksaan bahan evaluasi, belum maksimal untuk proses analisa permasalahan, 5 isu strategis dan tupoksi, 3 isu strategis, ada itu analisa SWOT menggunakan ASTRID, analisa USG. Penetapan isu prioritas yaitu belum efektifnya tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengupahan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Analisa permasalahan faktor internal, adanya kekuatan, adanya kelemahan, adanya faktor eksternal yang menjadikan sebuah peluang, adanya ancaman. Analisa permasalahan, bagaimana mewujudkan sistem yang efektif dan efisien dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengupahan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Adanya kekuatan, adanya kelemahan, adanya peluang, adanya ancaman. Strategi penyelesaian di bab 4
melakukan sosialisasi pelaksanaan upah dengan peraturan pemerintah nomor 36 tentang pengupahan serta melakukan pembinaan pada perusahaan di Provinsi Bengkulu. Berjalannya pelaksanaan aksi perubahan, membentuk tim efektif, pelaksanaan dan evaluasi. Sumber daya dapat manfaat, ada promotor, ada laten, ada apetik, ada defender. Manajemen pengendalian mutu pekerjaan. Bab 5 pelaksanaan aksi perubahan. Deskripsi proses kepemimpinan membangun integritas. Prinsip-prinsip kepemimpinan aksi perubahan. Aksi perubahan dilakukan untuk perbaikan kinerja, pelibatan tim kerja sesuai peranannya, komunikasi dengan mentor dan coach. Proses kepemimpinan aksi perubahan memiliki tujuan yang jelas, membangun sebuah tim yang solid melalui saling percaya, ciptakan sebuah pemahaman bersama, berani mengambil risiko dengan bijaksana. Deskripsi proses kepemimpinan pengelolaan budaya pelayanan. Membangun dan menerapkan budaya kerja agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya tim efektif dengan menerapkan elemen budaya kerja antara lain disiplin, keterbukaan, saling menghargai dan kerjasama. Pengelolaan tim reformer berusaha memberikan dukungan moral kepada tim dalam menghadapi masalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Mencermati permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil langkah-langkah penyelesaian. Melakukan pemetaan permasalahan yang muncul sebelum melakukan tindakan untuk mengetahui batasan kewenangan dalam penyelesaian. Memberikan contoh teladan berupa perbuatan dan tingkah laku maupun cara bertutur kata yang baik. Capaian yang sebenarnya melapor kepada mentor. Melapor kepada mentor yaitu bagaimana hasil perkembangan dengan lampiran bekerja asistensi. Pembentukan tim efektif, bagaimana pembahasan aksi perubahan dan pembinaan pengawasan pelaksanaan upah pada perusahaan serta bagaimana memaksimalkan tim efektif itu. Dan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 36 yang beberapa unsur di dalamnya yaitu adanya Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh seluruh Indonesia, APindo Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan OPD terkait seperti pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral, dan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Badan Pengembangan dan Badan Perencanaan Daerah. Salah satunya yaitu kegiatan pengawasan kepada perusahaan, yaitu kepada perusahaan SPBU kilometer 6,5 Bengkulu sebagai objek pembinaan pelaksanaan pengupahan pada tanggal 14 September 2021. Di sini kita dapat lampiran yaitu format laporan pembinaan pengawasan, bagaimana konsep aplikasi, dan ini ada foto kegiatan dan pembinaan. Manfaat aksi perubahan yaitu terjadinya kerjasama yang baik dan efektif antara atasan dan bawahan. Yang kedua, terwujudnya peningkatan kemampuan SDM pada program kesejahteraan pekerja sebagai bentuk realisasi kerja bagi daerah. Yang ketiga, terselenggaranya tupoksi di seksi pengupahan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun manfaat eksternal yaitu memudahkan unsur para pekerja dan pengusaha menetapkan upah minimum melalui Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu. Yang kedua, memudahkan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam memprioritaskan dan peningkatan kesejahteraan melalui struktur dan skala upah di setiap usaha. Keberlanjutan aksi perubahan jangka menengah itu pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan sistem struktur dan skala upah di seluruh perusahaan Provinsi Bengkulu. Yang kedua, pelaksanaan aplikasi garis upah dengan cara online agar dapat memaksimalkan peran pengawasan dan perlindungan terhadap pelaksanaan upah. Yang kepanjang yaitu bagaimana kita update data dan evaluasi penerima dan pemberi upah terkait pelaksanaan upah minimum Provinsi Bengkulu maupun data objek perusahaan pemberi upah. Yang kedua, pengembangan beberapa pelayanan pembinaan pengawasan penegak hukum terhadap perlindungan upah dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Terima kasih, sekian dan terima kasih.